Halo teman-teman semua, selamat datang di Fraction Edi, memberikan edukasi kimia yang bermanfaat yang pastinya ada di dalam kehidupan sehari-hari. Pada kali ini, saya akan membahas tentang cara tata nama senyawa kimia, yang nantinya ada tips dan contoh pembahasannya juga. Untuk teman-teman yang ingin menonton video sebelumnya, video tentang ikatan-ikatan yang ada dalam senyawa kimia, contohnya ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam, teman-teman bisa cek video sebelumnya dengan mengklik videonya di pojok kanan atas atau mengklik videonya, linknya ada di deskripsi video. Hal-hal yang akan kita pelajari: pertama, tata nama senyawa biner dari dua unsur non-logam. 2. Tata nama senyawa biner dari unsur logam dan non-logam. 3. Tata nama senyawa hidrat. 4. Tata nama senyawa poliatomik. 5. Tata nama senyawa asam dan basa. 6. Tata nama trivial atau perdagangan pada senyawa kimia. Untuk yang nomor 6 itu beda sekali teman-teman, dari nomor 1 dan kelima. Karena dari nomor 1 dan 5 mengikuti aturan UPEC, sedangkan nomor 6-nya ini tidak mengikuti aturan UPEC. Tata cara penulisan nama senyawa kimia. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan produk yang tersusun atas senyawa-senyawa kimia seperti HCl atau asam klorida, NH4Cl atau amonium klorida, dan H3PO4 atau asam fosfat. Asam klorida biasanya digunakan sebagai pembunuh kuman dan pembersih lantai. Amonium klorida sebagai bahan aktif dalam pewangi pakaian, dan asam fosfat sebagai bahan utama penyusun pupuk. Setiap senyawa kimia memiliki nama yang berbeda dengan senyawa kimia lainnya, sehingga lebih mudah mengenalinya. Pemberian nama suatu senyawa diatur oleh badan internasional, yaitu IUPAC, yang kepanjangannya itu adalah International Union of Pure and Applied Chemistry, yang diikuti oleh semua negara. Aturan IUPAC meliputi tata cara penulisan nama dan rumus kimia suatu zat. Selain aturan IUPAC, beberapa senyawa kimia menggunakan nama lain, yang biasanya disebut nama perdagangan atau trivial, misalnya asam cuka atau CH3COOH, aseton atau C3H6O, dan soda kaustik atau natrium hidroksida. Hal yang akan kita bahas pertama itu adalah tata nama senyawa biner dari dua unsur non-logam. Pada dasarnya, pemberian nama pada senyawa biner dari dua unsur non-logam mengikuti aturan berikut. Pertama, unsur yang berada di depan disebut terlebih dahulu, kemudian diikuti unsur kedua sesuai dengan nama unsur tersebut. 2. Pemberian nama unsur yang berada di belakang ditambah akhirannya itu ida. Selain membentuk satu senyawa, ada juga dua unsur yang membentuk lebih dari satu senyawa, misalnya CO2 atau karbon dioksida dan CO atau karbon monoksida. Tata cara pemberian namanya dengan menuliskan angka indeks dalam bahasa Yunani, yaitu 1 itu sama dengan mono, 2 sama dengan di, 3 sama dengan tri, 4 sama dengan tetra, 5 sama dengan penta, 6 sama dengan heksa, 7 sama dengan hepta, 8 sama dengan okta, 9 sama dengan nona, 10 sama dengan deka. Teman-teman harap hafal angka indeks dalam bahasa Yunani ini, karena nantinya akan dipakai untuk penamaan senyawa kimia untuk senyawa biner dari dua unsur non-logam ini. Di sini terdapat contoh soal tata nama senyawa biner dari dua unsur non-logam. CO, karbon, oksigennya itu kan karena satu aja jadinya monoksida. Jangan lupa setelah menyebutkan jumlah unsurnya, lalu nama unsurnya, tambahkan terakhirnya itu ida. Lalu di sini ada CO2, berarti karbon, oksigennya kan ada 2, jadinya dioksida. Jadi kita tambahin kata di. NO berarti nitrogen, karena oksigennya cuma 1 jadinya monoksida. Lalu NO2 berarti nitrogen, karena oksigennya ada 2, kita pakai kata di oksida, jadinya nitrogen dioksida. Berbeda dengan sebelumnya, N2O, unsur pertamanya ini terdapat angka. Kalau sebelumnya itu kan di kiri, karbon dan nitrogennya tidak ada angka, atau cuma 1 aja. Kalau ini ada 2 unsurnya, jadinya kita tambahin kata di depannya. Nama unsur N-nya itu adalah nitrogen. Lalu oksigennya ada 1 doang, jadinya monooksida, jadinya dinitrogen monoksida. Contoh selanjutnya, di sini ada N2O3. N itu nitrogen, nitrogennya ada 2, jadinya dinitrogen. O-nya ini adalah oksigen, ada 3, jadinya triox, tambahkan kata ida, jadinya trioksida. Jadi nama senyawanya itu adalah dinitrogen trioksida. Unsur selanjutnya ada N2O5. Unsur nitrogennya ada 2, jadinya kita pakai di, jadinya dinitrogen. Oksigennya ada 5, jadi kita tambahkan dengan kata penta, 5 itu pentaoksida. Jadi nama senyawanya itu adalah dinitrogen pentaoksida. Contoh terakhir, CCl4, karbonnya cuma 1, jadi kita tulis karbon. Unsur klorinnya ada 4, jadinya kita tambahin tetra. Lalu klor, tambahin ida, jadinya karbon tetraklorida. 2. Tata nama senyawa biner dari unsur logam dan non-logam. Senyawa biner dari logam dan non-logam tergolong dalam senyawa ion. Senyawa ion merupakan gabungan dari ion positif atau disebut kation sebagai logam dan ion negatif atau anion sebagai non-logam. Penamaan senyawa biner dari logam dan non-logam atau senyawa ion mengikuti aturan tertentu. Urutan penamanya yaitu nama logam di depan diikuti nama non-logam dengan akhiran ida tanpa penyebutan angka indeks. Kita bisa lihat tulisan merah yang tebal ini teman-teman, tanpa penyebutan angka indeks yang mono, di, tri, tetra, penta, dan lain-lain.
lainnya. Kita nggak pakai itu lagi, karena ini khusus untuk tata nama senyawa biner dari unsur logam dan non-logam. Di sini terdapat tabel berbagai ion positif atau kation, dimana kita lihat di sini muatannya positif semua. Ada 26 unsur. Teman-teman bisa catat atau screenshot tabel ion positifnya ini atau kation, yang nantinya akan kita pakai untuk penamaan senyawa biner dari unsur logam dan non-logam. Tabel selanjutnya yaitu tabel berbagai ion negatif atau anion, dimana di sini muatannya min semua. Lalu kita bisa lihat nomor 8 itu yang ClO, namanya itu adalah ion hipoklorit. Lalu yang ke-9 itu ion klorit. Lalu nomor 10 ion klorat, 11-nya ion perklorat. Nah, kenapa namanya seperti itu? Karena ini pengaruhnya sama nilai bilox dari klornya sendiri, teman-teman. Bilox dari unsur klorin ini bermacam-macam. Kalau nilai bilangan oksidasinya terendah, maka dia pakai kata hipo. Semakin tinggi biloxnya, maka dia akan memakai kata per di depannya, lalu diakhiri dengan at. Untuk pembahasan tentang mencari nilai bilangan oksidasi suatu unsur, nanti akan kita bahas, teman-teman, di video pembahasan selanjutnya tentang penyetaraan reaksi kimia. Contoh soal tata nama senyawa biner dari unsur logam dan non-logam. Contoh pertama di sini ada NaCl. Natrium itu kan logam, jadi dia langsung sebut aja unsurnya natrium. Lalu dia berikatan dengan unsur klor. Lalu tambahkan dengan kata ida, jadinya natrium klorida. Lalu ada contoh lain di sini terdapat senyawa CaCl2. Ca itu unsur logam, namanya kalsium. Lalu dia berikatan dengan unsur klor. Walaupun unsur klornya ada 2, kita nggak usah menggunakan kata-kata indeks lagi seperti sebelumnya, yang ada penamaan mono, di, tri, tetra, penta, dan sebagainya. Kita langsung sebut nama unsurnya aja, ditambahkan kata ida, jadinya kalsium klorida. Selanjutnya MgCl2. Mg itu namanya magnesium, lalu berikatan dengan unsur klor, jadinya klorida. Jadi namanya itu adalah magnesium klorida. Contoh selanjutnya di sini ada senyawa Ki, di mana K itu adalah kalium, lalu I-nya itu adalah unsur iod, lalu kita tambahin kata ida, jadinya kalium iodida. Contoh selanjutnya ada NaBr. Na itu natrium, Ber itu brom. Lalu kita tambahin kata ida, jadinya natrium bromida. Contoh selanjutnya di sini ada CaSO4. Ca itu kalsium, SO4-nya itu tadi kok kita lihat di tabelnya SO4 itu adalah sulfat, jadinya kalsium sulfat. Lalu contoh selanjutnya dalam kurung NH4 tutup kurung 2 SO4. Kalau kita lihat tabel NH4 itu adalah amonium. Walaupun ada angka 2-nya, kita nggak usah pakai mono, di, tri, tetra, dan sebagainya. Tulis aja amonium. Lalu SO4. SO4 itu adalah sulfat, jadinya amonium sulfat. Contoh selanjutnya ada Na3PO4. Na itu natrium, walaupun ada angkanya, kita nggak pakai indeks Yunani tadi. PO4, kalau kita lihat di tabel, PO4 itu adalah fosfat, jadinya natrium fosfat. Contoh selanjutnya di sini dituliskan namanya aja, kita tebak rumus kimianya itu apa. Kalium, berarti K nitrat. Kalau kita lihat di tabel, nitrat itu adalah NO3, jadinya KNO3. Contoh soal tata nama senyawa biner dari unsur logam dan non-logam yang kedua. Sementara itu ada kalanya unsur logam mempunyai lebih dari satu bilangan oksidasi. Dengan demikian, bilangan oksidasinya ditulis dengan angka Romawi. Berilah nama pada senyawa-senyawa berikut. Untuk unsur-unsur logam yang punya macam-macam bilangan oksidasi, kita tambahin angka Romawinya yang melambangkan bilangan oksidasinya. Contohnya itu Pb. Pb itu adalah timbal. NO3. NO3 itu muatannya -1. Lalu ada 2, jadinya -2. Nah, biar netral, -2 biar jadi 0, Pb-nya itu harus +2. Jadi timbal itu biloxnya itu atau bilangan oksidasinya itu adalah +2. Jadinya timbal angka Romawi 2, NO3 itu namanya nitrat, jadinya timbal 2 nitrat. Contoh selanjutnya ada FeSO4, di mana SO4-nya itu biloxnya -2. Jadi biar 0, Fe-nya itu harus +2. Fe itu kan besi, dalam kurung 2. SO4 itu namanya sulfat, jadinya besi 2 sulfat. Contoh selanjutnya ada Fe2SO4 dalam kurung 3. SO4 biloxnya itu adalah -2, karena ada 3, jadinya -2 kali 3 sama dengan -6. Fe itu ada 2, jadinya -6 dibagi 2 sama dengan -3. Jadi bilangan oksidasi satu unsur Fe-nya itu adalah +3. Jadi namanya itu adalah besi 3 sulfat. Contoh lain di sini ada SNO. Oksigen itu biloxnya -2. Jadi biar netral muatannya 0, Sn itu jadinya +2. Sn itu namanya timah. Jadinya timah 2 oksida. Contoh lain di sini SNO2. Oksigennya ada 2. Jadinya oksigen itu kan muatannya -2 dikali 2 jadinya -4. Jadi biar 0, Sn-nya itu biloxnya +4. Jadinya timah dalam kurung Romawi 4 oksida. 3. Tata nama senyawa hidrat. Senyawa-senyawa tertentu ada yang dapat mengikat molekul air atau hidrat, misalnya MgSO4 atau magnesium sulfat titik 7H2O atau terikat 7 molekul airnya.
Pemberian nama senyawa hidrat yaitu menyebutkan nama senyawa diikuti dengan jumlah hidrat yang ditulis dengan sistematika nomor Romawi lalu kata hidrat. Sama seperti penama senyawa biner yang non-logam dengan non-logam menggunakan sistematika nomor yang mono di tri tetra penta heksa hepta dan sebagainya. Contoh tata nama senyawa hidrat. Berilah nama pada senyawa-senyawa berikut. Contoh, di sini terdapat CuSO4 titik 5H2O. Cu itu tembaga, bilox Cu itu adalah plus 2 karena SO4-nya itu min 2. Jadinya tembaga 2 SO4 sulfat. H2O-nya atau airnya ada 5, jadinya pentahidrat. Contoh kedua ada CaSO4 titik 2H2O. Ca itu adalah kalsium, SO4 itu adalah sulfat, jadinya kalsium sulfat. H2O-nya ada 2, jadinya dihidrat. Karena bilox Ca cuma ada 1, yaitu 2, jadinya dia tidak pakai Romawi seperti Cu. Lalu ada Na2CO3 titik 10H2O. Na itu adalah natrium, CO3 itu adalah karbonat, 10 itu adalah deka, jadinya dekahidrat. Nama senyawanya adalah natrium karbonat dekahidrat. 4. Tata nama senyawa poliatomik. Senyawa poliatomik merupakan gabungan dari kation atau ion bermuatan positif dan anion atau ion bermuatan negatif. Di sini terdapat tabel berbagai senyawa poliatomik. Teman-teman bisa catat atau screenshot gambar tabel senyawa poliatomiknya ini, teman-teman, yang nantinya akan kita pakai untuk menamakan senyawa poliatomik. Tata nama antar senyawa poliatomik memiliki sedikit perbedaan. Biasanya perbedaan tersebut terletak pada awalan hipo, per, atau tio, dan akhiran it atau at. Jadi saya ulangi, penamaan senyawa poliatomik itu perbedaannya di antara awalan dan akhiran. Selain menggunakan akhiran it atau at, senyawa poliatomik juga menggunakan akhiran ida. Misalnya NaOH atau disebut natrium hidroksida dan NaCN yang disebut natrium cyanida. Balik lagi ke tabelnya, contohnya kita menggunakan nama ionnya itu adalah ClO3 yang nomor 4. Lalu dia berikatan dengan natrium, jadinya natrium klorat. Di sini terdapat kata kuncinya. Contohnya kita lihat dari nomor 2 sampai nomor 5. Di sini Cl-nya ada banyak. Ada yang berikatan dengan oksigennya 1, 2, 3, sampai 4. Kalau unsur klornya bermacam-macam mengikat unsur oksigennya, maka penamaannya mulai dari hipo yang terendah oksigennya, lalu terakhir per yang oksigennya lebih banyak. Contoh lain misalnya nitrogen juga, sulfur, itu dia bermacam-macam jumlah oksigennya. Jadi nanti ada yang pakai it, at, terkecuali dengan unsur-unsur yang tidak ada variasi jumlah oksigennya. Contohnya kayak OH, dia itu jadinya pakainya ida, pakai it atau at. Sekarang kita bahas yang kelima, tata nama senyawa asam dan base. A. Senyawa asam. Senyawa kimia seperti HCl atau asam klorida, asam asetat, dan asam bromida digolongkan senyawa asam karena saat hidrolisis menghasilkan ion H+. Hidrolisis itu adalah saat senyawa kimianya itu dilarutkan dalam air, maka dia terurai. Misalnya HCl jadi H+ dan Cl. Kalau yang CH3COOH ini jadi CH3COO- dan H+. Untuk masalah hidrolisis nanti kita akan bahas di bab tentang pH. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa suatu senyawa yang mengandung ion H+ termasuk senyawa asam. Bagaimana aturan penamaan senyawa asam? Contoh tata nama senyawa asam. Di sini ada HCl, di mana kalau terjadi hidrolisis maka akan terurai H+ dan Cl-. H+-nya itu adalah asam plus unsur ini namanya klor. Lalu tambahkan kata ida, jadinya asam klorida. Contoh lain HF, kalau misal terjadi hidrolisis maka H+ ditambah F-. H+-nya itu adalah asam ditambah fluor, lalu tambahkan kata ida, jadinya asam fluorida. HBr, kalau terurai jadi H+ ditambah Br-. H+-nya itu adalah asam, Br-nya itu adalah brom, tambahkan kata ida, jadinya asam bromida. HI, kalau terurai itu jadi H+ ditambah imin. H+-nya itu asam, iminnya itu adalah iod, tambahkan ida, jadinya asam iodida. Contoh tata nama senyawa asam yang kedua. Aturan penamaan pada senyawa asam adalah memberikan awalan asam atau hidro, diikuti nama pasangan dan akhiran ida. Tetapi ada juga yang hanya diberi awalan asam dan diikuti nama pasangannya tanpa akhiran ida. Seperti contohnya HNO3. Kalau terurai itu jadinya H+ plus NO3-. H+ itu kan asam, ditambah NO3 itu adalah nitrat. Jadi namanya itu adalah asam nitrat. Berbeda dengan sebelumnya, tidak ada tambahan idanya. Kalau teman-teman perhatikan, biasanya kalau ada tambahan idanya itu misalnya H+-nya itu berikatan dengan unsur di golongan 7A atau halida, makanya dia nanti penamanya ditambahkan plus ida. Jadi itulah kata-kata kuncinya. Contoh lain misalnya HNO2, kalau terurai jadinya H+ ditambah NO2-. H+ itu adalah asam, ditambah NO2-nya itu adalah nitrit, jadinya namanya asam nitrit. Lalu yang H2SO4, kalau terurai jadinya H+ ditambah SO4-. H+-nya itu adalah asam, SO4-nya itu adalah sulfat, jadinya asam sulfat. Lalu ada HCH3COO atau bisa juga CH3COOH. Kalau terurai itu jadinya H+ ditambah CH3COO-. H+-nya itu adalah asam ditambah CH3COO- itu adalah asetat. Jadi namanya itu adalah asam asetat.
B. Senyawa basa. Senyawa KOH dan NaOH dimasukkan dalam kelompok senyawa basa karena saat dihidrolisis menghasilkan ion OH-. Jadi ion OH- ini sebagai penanda bahwa suatu senyawa termasuk senyawa basa. Contoh tata nama senyawa basa, misalnya ada NaOH, kalau terhidrolisis atau terurai jadinya Na plus ditambah OH-. Na plus itu adalah natrium ditambah hidroksida, jadinya natrium hidroksida. Lalu contoh lain misalnya KOH, kalau terurai jadinya K plus ditambah OH-. K plusnya itu adalah kalium ditambah OH- itu adalah hidroksida, jadinya kalium hidroksida. Lalu ada LiOH, kalau terurai jadinya Li plus ditambah OH-. Li plus itu adalah litium ditambah OH- atau hidroksida, jadi namanya itu adalah litium hidroksida. Lalu ada MgOH2, apabila terurai jadinya Mg2 plus atau magnesium ditambah OH atau hidroksida, jadi namanya itu adalah magnesium hidroksida. Jadi dapat disimpulkan bahwa penamaan senyawa basa dilakukan dengan menuliskan akhiran hidroksida setelah nama kationnya. Dan yang terakhir, 6. Tata nama trivial atau perdagangan pada senyawa kimia. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar istilah seperti asam cuka, urea, dan alkohol. Penamaan senyawa-senyawa tersebut tidak mengikuti kaidah atau aturan dari IUPAC karena mengikuti tata nama dalam dunia perdagangan atau trivial. Di sini terdapat tabel tata nama IUPAC dan trivial pada senyawa kimia. Misalnya nomor 1 itu adalah CH3COOH. Nama IUPAC-nya itu adalah asam asetat, tapi nama trivial atau perdagangannya itu adalah asam cuka yang sering kita dengar sehari-hari. Lalu ada CH3CH2OH. Nama IUPAC-nya itu adalah etanol, tapi nama trivial atau perdagangannya itu adalah alkohol. Lalu ada CH3COCH3. Namanya itu adalah propanon secara IUPAC, tapi nama trivial atau perdagangannya itu adalah aseton. Lalu yang sering kita dengar sehari-hari ada HCHO atau formaldehida secara IUPAC. Nama trivialnya itu adalah formalin. Sekian video dari saya tentang cara tata nama senyawa kimia. Untuk teman-teman yang masih ada pertanyaan seputar video ini, teman-teman bisa tulis pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Dan apabila video ini bermanfaat, teman-teman bisa klik like dan share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga dapat manfaat dari video ini. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.